Bab 287, Pintu Masuk. Sugehong, Jiang Yue dan yang lainnya melihat retakan di tanah dengan takjub. Mereka tidak percaya bahwa Deng Wuqing benar-benar bisa melakukan gerakan sekuat itu. Dia tidak hanya langsung menghancurkan tinju Raja Kares, tetapi juga menghancurkan tinju Raja Kares yang tingginya ribuan meter. Puncak gunung yang megah itu terbelah dua dengan satu pisau. Tentu saja, bagian tengah gunung itu kosong, dan udara yang terkompresi dapat dengan mudah menyebabkan gunung itu pecah, namun hantaman Deng Wuqing masih mengejutkan mereka. Ekspresi wajah Sugehong tidak menentu. Di permukaan, dia adalah yang terkuat di antara mereka semua. Namun, menghadapi pukulan Deng Wuqing barusan, Sugehong tidak yakin untuk menerimanya. Kekuatan pedang Deng Qingqing barusan sedikit lebih kuat dari pedang Sugehong. Saya belum pernah melihat Deng Qingwu menggunakan gerakan ini sebelumnya. Apakah dia mempelajarinya setelah dia menerobos ke tahap tengah alam Dao sejati? Sugehong melirik Deng Wuqing. Setelah melakukan pukulan ini, wajah Deng Wuqing menjadi sangat pucat, dia berdiri di tanah sambil memegang pisau besar di satu tangan, terengah-engah. Pada saat ini, suara Lin Chen tiba-tiba terdengar. Masuk ke tingkat ketiga. Mendengar suara ini, Sugehong dan yang lainnya tercengang dan segera mengikuti pandangan Lin Chen menuju bagian bawah celah di puncak gunung. Benar saja, ada platform batu besar di tengah gunung. Area di sekitar platform batu itu kosong, namun meski begitu, jaraknya masih ribuan meter dari permukaan gunung. Jika bukan karena pedang Deng Qingqing, tidak akan ada yang menemukan platform batu itu sama sekali. Meskipun kekuatan jiwa Lin Chen dapat mencakup jarak 1 kilometer, platform batu berjarak 1000 meter dari permukaan gunung, dan permukaannya terhalang oleh batu ratusan meter, sehingga kekuatan jiwa Lin Chen tidak dapat menembusnya. Ternyata pintu masuk ke tingkat ketiga ada di dalam puncak gunung ini. Semua orang sangat gembira. Menemukan pintu masuk ke lantai 3 berarti setiap orang dapat menghindari kejaran Raja Kares. Lagi pula begitu mereka memasuki lantai 3, sekuat apapun Raja Kares itu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Namun, sebelum kegembiraan di wajah mereka terungkap sepenuhnya, raungan marah Raja Kares tiba-tiba datang. Bajingan, bajingan, bajingan. Kamu bajingan, jika kamu berani melukai lenganku, aku akan membunuhmu tanpa tempat pemakaman. Mata Raja Kares memerah dan ekspresinya sangat dingin. Di dunia kecil ini, statusnya sangat mulia. Ada ratusan ribu binatang Kares yang mematuhi perintah. Setiap kali seorang prajurit memasuki lantai 2 aula warisan, dia tidak memohon belas kasihan dari Raja Kares. Bahkan jika dia menolak, dia tidak bisa melukainya sama sekali. Tetapi pada saat ini, itu benar-benar dipatahkan oleh pisau dari seorang pria kecil di tahap tengah alam Dao sejati. Lin Chen dan yang lainnya memandang Raja Kares dengan ekspresi sedikit berubah. Raja Kares ini terlalu kuat. Bahkan jika mereka 8 dan 1 binatang mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini, Raja Kares sangat marah, dan akibatnya sangat buruk. Hah! Mata Lin Chen tertuju pada lengan Raja Kares yang patah yang dipotong oleh pedang Deng Wuqing, tetapi dia melihat bahwa lengan kanan yang awalnya kosong perlahan-lahan tumbuh keluar dari tubuh pada saat ini. Dalam sekejap mata, lengan batu yang lengkap muncul di depan semua orang lagi. Vitalitas Raja Kares sangat kuat. Kecuali kita menghancurkan tubuhnya puluhan kali berturut-turut, kita tidak akan bisa membunuhnya sama sekali. Jiang Yue berkata dengan suara yang dalam. Puluhan kali. Sungguh bercanda, Deng Qingwu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan lengan Raja Kares. Karena alasan ini, Deng Wuqing tidak memiliki kekuatan bertarung saat ini dan sangat lemah. Raja Kares melirik Jiang Yue, dan suaranya sangat dingin. Sepertinya kamu tahu asal-usulku dengan sangat baik, ketahuilah bahwa aku kuat. Aku tidak menyangka kamu akan menemukan pintu masuk ke lantai 3. Tidak masalah, kamu juga tidak punya kesempatan. Masuk. Lin Chen dan yang lainnya saling memandang. Turun. Jiang Yue bergoyang dan hendak melompat dari bawah gunung dan memasuki platform batu. Namun, Jiang Yue cepat, dan Raja Kares bahkan lebih cepat. Ia melintas dan muncul di pintu masuk celah dalam waktu kurang dari sekejap mata. Ia langsung meninju Jiang Yue, cedera di lenganku, kamu juga ingin masuk. Lantai 3. Aku ingin kamu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Melihat tinju Raja Kares datang ke arahnya, ekspresi Jiang Yue berubah. Dia berhenti melompat ke bawah dan mundur dengan keras. Pada saat yang sama, dia mengguncang cambuk panjang di tangannya dan mengayunkannya langsung ke arah tinju Raja Kares. Dengan sekejap, cambuk panjang itu mengenai tinju Raja Kares dengan keras, namun pukulan Jiang Yue seolah menggores gatal Raja Kares dan tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Tinjunya masih meledak langsung ke arah Jiang Yue, kecepatannya sangat cepat sehingga Jiang Yue tidak bisa bersembunyi. Kecepatan Raja Kares sangat cepat. Dari saat muncul di mulut celah hingga menyerang Jiang Yue, hanya butuh sekejap mata.
Sugehong dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi, tapi Lin Chen berbeda. Kekuatan jiwa Lin Chen selalu menyelimuti sekeliling, selalu memperhatikan Kares. Pergerakan Raja, jadi saat Raja Kares bergerak, Lin Chen tahu bahwa Raja Kares akan segera muncul di mulut celah itu. Pada saat ini, Raja Kares menyerang Jiang Yue. Lin Chen segera bereaksi. Dia melintas dan muncul di samping Jiang Yue. Dia mengerahkan semua kekuatannya dan menghancurkannya dengan tongkat hitam panjang di tangannya. Ledakan. Kekuatan besar langsung ditransmisikan ke Lin Chen, menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya terbang mundur. Tetapi pada saat yang sama, tongkat hitam panjang di tangan Lin Chen bergetar sedikit, dan sebagian besar kekuatan besar di tubuhnya segera dihilangkan, dan tubuh Lin Chen perlahan jatuh dari udara lagi. Raja Kares tiba-tiba diserang oleh Lin Chen. Kekuatan pukulan Lin Chen barusan tidak sekuat serangan mengejutkan Deng Wuking, tetapi juga menyebabkan tinju Raja Kares berhenti sedikit. Memanfaatkan momen ini, Jiang Yue mengelak dan dihindari. Melihat Jiang Yue menghindar, Raja Kares segera menjadi marah, ini kamu bocah nakal lagi. Aku akan membuatmu menyesal. Ada begitu banyak orang yang ingin membunuhku, dan mereka semua mati pada akhirnya. Lin Chen mendengus dingin, menguasai cara menghilangkan kekuatan, bahkan jika kebugaran fisik Lin Chen tidak sebaik Raja Kares, dia tidak takut. Oke. Raja Kares tertawa dengan marah, saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki. Ketika aula warisan muncul, Raja Kares muncul. Itu telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan itu tidak pernah diperlakukan seperti ini. Setelah dipermalukan, setelah mendengar kata-kata Lin Chen, Raja Kares menjadi marah. Ia adalah Raja Kares, raja di antara binatang Kares. Budidayanya bahkan sebanding dengan prajurit manusia puncak di alam Dao sejati. Ia sangat kuat. Bagaimana ia bisa membiarkan penghinaan terhadap prajurit puncak alam Tiangang? Lin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, berdiri di sisi lain celah, menghadapi Raja Kares. Aum. Melihat pemandangan ini, beruang tirani kecil itu meraung ke arah Raja Kares. Anaknya memiliki darah beruang tirani kuno di tubuhnya. Menghadapi Raja Kares, ia tidak menunjukkan kekhawatiran apapun. Setelah melirik beruang kecil yang kejam itu, Lin Chen berkata, anak kecil, kamu pergi ke lantai 3 dulu, dan aku akan berurusan dengan Raja Kares ini. Lin Chen, kamu. Sugehong dan yang lainnya segera berbalik untuk melihat Lin Chen. Awalnya, mereka berencana untuk menghadapi Raja Kares bersama-sama dan kemudian mengambil kesempatan untuk memasuki level ketiga. Namun, Raja Kares sangat kuat. Bahkan jika mereka bergabung, mereka bukanlah tandingan Raja Kares. Tapi ini satu-satunya cara, mereka tidak punya pilihan. Sekarang Lin Chen tiba-tiba berkata untuk membiarkan mereka turun dulu, yang membuat Sugehong dan yang lainnya terkejut. Apakah Lin Chen memiliki kekuatan untuk menghadapi Raja Kares? Tapi bagaimana ini mungkin? Anda harus tahu bahwa pukulan Deng Wuking yang terluka hanya bisa mematahkan salah satu lengan Raja Kares. Lin Chen hanya berada di puncak alam Tiangang. Bahkan jika dia kuat secara fisik, dia masih tidak lebih baik dari Raja Kares. Apa yang bisa dia biasa berurusan dengan Raja Kares? Lin Chen, jangan berani, yang terburuk adalah melawannya bersama-sama. Wan Renfeng berkata dengan suara yang dalam. Setelah melewati krisis tingkat pertama bersama-sama, semua orang telah membentuk kelompok dan tidak akan menyerah pada siapapun. Mengaum. Little Storm Bear juga meraung dengan marah, tidak menyetujui perhatian Lin Chen. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Meskipun saya tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya, saya masih bisa melawan satu atau dua. Memikirkan Raja Kares menyerang Lin Chen beberapa kali sekarang, Lin Chen menolaknya Wan Renfeng dan yang lainnya orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Memang benar Lin Chen tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Kares, namun sama sekali tidak ada masalah baginya untuk menolak sejenak. Dalam sekejap, Wan Renfeng dan yang lainnya bisa memasuki level ketiga. Jiang Yue menarik napas dan berkata, Lin Chen, aku berhutang nyawa padamu. Saat dia mengatakan itu, Jiang Yue melintas lagi dan hendak melompat ke bawah celah dan memasuki platform batu. Sugehong menatap Lin Chen dalam-dalam, lalu bergerak menuju langkah kakinya dan mulai menggunakan gerak kaki anehnya. Namun, sebelum Jiang Yue dan Sugehong mencapai mulut celah, Raja Kares tiba-tiba tertawa licik, kamu juga ingin memasuki tingkat ketiga tanpa izinku. Anak-anak, blokir tingkat ketiga untukku. Pergi ke pintu masuk dari lapisan itu dan bunuh semua orang yang mendekat. Suara Raja Kares bergemuruh, menjangkau jauh. Ho ho. Ho ho ho. Sejumlah besar binatang Kares meraung di dasar gunung. Binatang Kares ini sepenuhnya mematuhi kata-kata Raja Kares. Mereka bergerak satu persatu dan bergegas ke celah-celah gunung. Dengan cepat dan gila-gilaan, mengelilingi platform batu yang ketat dan kokoh. Melihat sejumlah besar binatang Kares mengelilingi platform batu di pintu masuk lantai 3,
Raja Kares segera menatap Lin Chen dan berkata dengan galak, sekarang aku bisa menghadapimu dengan tenang. Aku tidak akan pernah menyerah sampai aku memotongmu menjadi beberapa bagian. Beberapa serangan sebelumnya diinterupsi atau diblokir oleh Lin Chen, yang membuat Raja Kares sangat marah kepada Lin Chen. Ia tidak terlalu peduli dengan orang lain, tapi sangat memperhatikan Lin Chen, Raja Kares. Saat dia berbicara, Raja Kares tiba-tiba menggerakkan kakinya dan bergegas menuju Lin Chen. Pada saat yang sama, dia mengangkat tinjunya yang berwarna coklat tua dan meninju Lin Chen. Melihat adegan ini, Lin Chen meraung, turun dengan cepat. Tanpa waktu untuk berkata lebih banyak, Lin Chen tiba-tiba membalikkan tangannya dan mengeluarkan perisai. Dia memegang perisai di tangan kirinya dan memegang tongkat hitam panjang erat-erat di tangannya. Perisai itu berdiri di depannya, dan tongkat hitam panjang itu mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Saat berikutnya, bang! Ledakan. Tinju Raja Kares menghantam perisai di tangan kiri Lin Chen dengan keras. Pada saat yang sama, tongkat hitam panjang Lin Chen juga mengenai dada Raja Kares. Kekuatan pukulan Raja Kares setidaknya 1 juta kilogram, yang cukup untuk langsung membunuh prajurit tahap awal dari alam Dao sejati. Jika Lin Chen tidak menguasai metode pembongkaran kekuatan, dia pasti sudah mati. Pada saat ini, pukulan Raja Kares mengenai perisai melemah sebesar 30%, dan sisa 70% kekuatan langsung diterapkan ke Lin Chen. Meskipun perisainya melemah, itu hanya melemahkan kekuatan 300.000 kilogram, dan masih ada 700.000 kilogram kekuatan yang bekerja pada Lin Chen. Lin Chen hanya merasakan sakit di dadanya, dan tubuhnya tiba-tiba mundur ke belakang. Tetapi sebelum mengambil 2 langkah mundur, tubuh Lin Chen bergetar hebat, dan sebagian besar dari 700.000 kilogram kekuatan yang tersisa dihilangkan oleh Lin Chen, dan kekuatan terakhir yang bekerja pada Lin Chen kurang dari 300.000 kilogram. Dengan kualitas fisiknya, dia mampu sepenuhnya menolaknya. Setelah mundur hanya 5 langkah, Lin Chen berhenti. Bab 288, Pertempuran di Puncak. Saat Raja Kares meninju perisai Lin Chen, tongkat hitam panjang Lin Chen juga mengenai dada Raja Kares. Pinwen, tetapi pukulan penuh Lin Chen, dengan kekuatan maksimum kurang dari 400.000 kilogram, tidak berarti bagi Raja Kares yang kebugaran fisiknya telah mencapai puncak alam Dao sejati. Meskipun Lin Chen gagal melukai dirinya sendiri, melihat Lin Chen dengan mudah menahan serangan 1 juta kilogramnya, mulut Raja Kares tiba-tiba membesar. Masih belum mati. Wajah Raja Kares dipenuhi rasa tidak percaya. Awalnya, dia berpikir bahwa Lin Chen hanya berada di puncak alam Tiangang. Meskipun dia memiliki beberapa kemampuan magis, dia benar-benar mampu membunuh di bawah kekuatan jutaan kilogram, jadi dia tidak menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Tapi yang mengejutkannya, Lin Chen sebenarnya melawan dengan mudah dan hanya mundur 5 langkah. Sebelumnya, Raja Kares membombardir Lin Chen dengan kekuatan 800.000 kilogram, terbang ke angkasa. Pada saat ini, di bawah kekuatan besar 1 juta kilogram, Lin Chen hanya mundur 5 langkah. Raja Kares telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ia tidak bodoh. Ia dapat melihat sekilas bahwa perisai di tangan Lin Chen sangat luar biasa. Perisai ini sebenarnya dapat melemahkan kekuatanku. Pada saat ini, Suge Hong dan yang lainnya juga mencapai tepi celah, dan Su merasa bersalah pada Lin Chen. Mereka semua memandang Lin Chen dengan cemas ketika mendengar Lin Chen bertarung dengan Raja Kares. Namun, ketika mereka melihatnya, mereka semua tercengang. Apa yang mereka lihat? Lin Chen dapat dengan mudah menahan serangan Raja Kares. Pada saat ini, pemikiran untuk bekerja sama untuk membunuh Raja Kares terlintas di benak semua orang, tetapi dengan cepat tertahan. Meskipun Lin Chen dapat menahan serangan Raja Kares, serangannya sama sekali tidak efektif terhadap Raja Kares. Dengan kata lain, Lin Chen hanya bisa menahan Raja Kares, tetapi tidak dapat membunuh Raja Kares. Turun. Suge Hong menarik napas dalam-dalam, meraih Deng Wuqing, dan bergegas ke bawah. Pedang yang digunakan Deng Qingqing sebelum lewat hampir menghabiskan energi sebenarnya di dantiannya, dan tubuhnya masih menderita serangan balik dan menderita luka serius. Dalam keadaan ini, melompat dari celah setinggi ribuan meter sama saja dengan mendekati kematian. Wan Renfeng juga menangkap Zhang Qishui, yang terluka parah akibat pukulan Raja Kares, dan sekelompok 7 orang dengan cepat jatuh ke atas ring. Hanya beruang kecil kekar yang tidak pergi. Mengaum. Beruang kecil yang kejam itu meraung dan bergegas menuju Lin Chen, berniat untuk bergabung dengan Lin Chen untuk menghadapi Raja Kares. Anak kecil, cepat turun. Melihat adegan ini, Lin Chen meraung untuk menghentikan beruang kecil yang kejam itu menyerbu. Melawan Raja Kares, Lin Chen hampir tidak bisa menahannya dengan seluruh kekuatannya, tetapi jika beruang kekar kecil itu terkena pukulan Raja Kares, dia mungkin akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Beruang tidak tahu cara melepaskan kekuatan, dan dia tidak memiliki perisai untuk melawan. Mengaum.
Beruang kecil yang kejam itu menggelengkan kepalanya, dengan postur bahwa dia tidak akan pergi sampai Lin Chen pergi. Orang ini. Hati Lin Chen sedikit berfluktuasi, tetapi Lin Chen masih menggelengkan kepalanya dan berteriak, anak kecil, turunlah. Meskipun beruang kecil yang kejam itu adalah monster tingkat rendah tingkat 6 dan 1 poin lebih kuat dari Jiang Yue, tapi monster level rendah level 6 tidak ada apa-apanya di hadapan Raja Karas. Jika Raja Karas ingin membunuh monster level rendah level 6, semudah memotong sayuran. Alasan mengapa Lin Chen mampu melawan begitu lama adalah karena dia telah menguasai cara untuk melepaskan kekuatan. Dikombinasikan dengan perisai, dia hampir tidak bisa menahan serangan Raja Karas. Tapi Lin Chen bisa menolaknya, tapi bukan berarti beruang kecil yang kejam itu. Beruang kecil yang mengamuk tidak tahu bagaimana cara melepaskan kekuatannya. Jika terkena Raja Karas, ia tidak akan mati melainkan akan terluka parah. Jika beruang kecil tetap tinggal, tidak hanya tidak akan membantu Lin Chen, itu juga akan menyeretnya ke bawah. Beruang kecil yang kejam itu melirik Lin Chen dengan enggan, ia meraung, berbalik, melompat ke celah, dan menghilang. Melihat beruang kecil kekar itu pergi, Raja Karas tidak marah. Dalam pandangannya, meskipun anak beruang dan yang lainnya memasuki celah dan menuju pintu masuk ke tingkat ketiga, Raja Karas memiliki banyak orang yang mengelilingi platform batu. Jadi Raja Karas itu sedikit tidak perlu khawatir tentang Little Storm Bear dan yang lainnya memasuki level ketiga. Raja Karas tidak memperhatikan Little Storm Bear dan yang lainnya. Sebaliknya, ia sangat memperhatikan Lin Chen dan berkata dengan galak, wah, tidak ada seorang pun di sini sekarang. Saya akan memberi Anda pelajaran. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerah begitu saja. Kamu akan mati. Saat dia mengatakan ini, tubuh Raja Karas yang seperti raksasa tiba-tiba melangkah keluar dan meninju Lin Chen. Kali ini, gumpalan cahaya keemasan melintas di tangan Raja Karas, yang cerah dan indah, tetapi ketika jatuh di mata Lin Chen, itu membuat orang merasa jantung berdebar-debar. Jie. Kekuatan pukulan raja ini mencapai 1,2 juta kilogram. Satu pukulan dapat membunuh seorang pejuang di tahap tengah alam Dao sejati. Nak, biarkan aku melihat apakah kamu bisa menghentikannya. Meskipun Raja Karas marah pada Lin Chen, pada saat ini dia juga ada di dalam hatinya ada sedikit keceriaan. Telah berada di dunia api selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jarang ada orang luar yang memasuki level kedua. Tentu saja tidak akan melewatkannya. Oleh karena itu, melihat Lin Chen menahan serangannya berulang kali, Raja Karas justru menjadi tertarik. Ia ingin melihat di mana batas Lin Chen. Wajah Lin Chen tidak berubah ketika dia melihat Raja Karas meninjunya. Dia mendengus dingin, meletakkan perisai di tangannya di depannya. Pada saat yang sama, dia menekan kakinya dengan kuat ke tanah dan menyerang dengan pukulan hitam panjang. Menempel di tangan kanannya. Ledakan. Tinju yang terbuat dari batu tebal menghantam perisai, dan terdengar suara gemuruh hampir di saat yang sama, tongkat hitam panjang Lin Chen juga mengenai dada Raja Karas. Pukulan penuh Lin Chen kurang dari 400.000 kilogram, dan itu tidak membahayakan Raja Karas sama sekali. Namun, yang terakhir meninju Lin Chen. Lin Chen tiba-tiba merasakan kekuatan besar bekerja pada perisai. Setelah perisai melemah, masih ada kekuatan yang kuat menghantam Lin Chen. Ekspresi Lin Chen berubah. Perisai hanya dapat melemahkan kekuatan paling banyak 30%, yang berarti kekuatan besar 400.000 kilogram melemah, dan masih ada 800.000 kilogram kekuatan yang bekerja pada saya. Kekuatan besar 800.000 kilogram, jika bertindak secara umum, prajurit di puncak alam Tiangang pasti hancur berkeping-keping di tempat. Di bawah kekuatan besar 800.000 kilogram, tubuh Lin Chen dengan keras mundur ke belakang. Ketika tubuhnya bergetar, sebagian besar dari 800.000 kilogram gaya yang bekerja pada Lin Chen segera dihilangkan, namun meski begitu, masih ada kekuatan besar sebesar 400.000 kilogram dikerahkan di tubuh Lin Chen. Kekuatan fisiknya hanya 300.000 kilogram. Oleh karena itu, di bawah kekuatan besar ini, Lin Chen mundur puluhan langkah sebelum dia berhenti. Wajahnya menjadi pucat dan dia hampir menyemburkan seteguk darah. Hei, orang ini baru saja gemetar. Setelah Raja Karas meninju Lin Chen, dia menyaksikan dengan penuh minat saat Lin Chen mati-matian menahan pukulannya. Pada pandangan ini, Raja Karas segera menemukan pukulan Lin Chen. Kilatan misteri. Tongkat hitam panjang di tangan Lin Chen bergetar, dan tubuhnya juga sedikit bergetar. Tubuh Lin Chen gemetar. Tubuh dan tongkat hitam panjang semuanya bergetar dengan ruang di sekitarnya, tidak cepat atau lambat, sangat misterius, tapi goyangan seperti itu benar-benar dapat menghilangkan kekuatan pukulannya. Menyaksikan Lin Chen melepaskan kekuatan tinjunya dan akhirnya menghentikan tubuhnya tanpa terluka, Raja Karas tidak bisa menyembunyikan rasa iri di matanya. Manusia memiliki semua jenis seni bela diri untuk dipraktikkan. Seni bela diri ini benar-benar misterius, tapi sayangnya, saya bisa, jangan latih mereka.
Dalam warisan setelah tinggal di aula utama selama beberapa tahun yang tidak diketahui, Raja Kares membunuh banyak prajurit yang ingin memasuki tingkat ketiga. Secara alami, ia juga memperoleh banyak teknik seni bela diri. Namun, struktur tubuhnya berbeda dari manusia dan tidak bisa berlatih seni bela diri manusia sama sekali. Dan ia belum pernah melihat cara untuk menghilangkan kekuatan, jadi ia juga berpikir bahwa sedikit goyangan Lin Chen barusan menunjukkan beberapa seni bela diri yang misterius. Mendengar Raja Kares berbicara pada dirinya sendiri, Lin Chen mendengus dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Jieji. Nak, ambil pukulan lagi dariku. Kekuatan pukulan ini adalah 1,3 juta kilogram. Jika kamu tidak bisa menghentikannya, bersiaplah untuk mati. Raja Kares Jieji tersenyum dan mengangkat tinjunya lagi. Tinju itu mengenai Lin Chen. Ledakan. Perisai melemah, dan sebagian besar cara menghilangkan kekuatan dihilangkan. Lin Chen masih melawan, tapi kali ini, wajah Lin Chen menjadi pucat. 100-400 ribu kilogram. Raja Kares melihat bahwa Lin Chen tidak bisa lagi melawan, jadi dia meningkatkan kekuatannya sebanyak 100 ribu kilogram sekaligus. Meskipun dia hanya menambahkan 100 ribu kilogram kekuatan setiap kali, basis aslinya sangat besar, jadi setelah pukulan ini, setelah perisai melemah dan kekuatannya dilepaskan, Lin Chen masih memuntahkan seteguk darah. Nak, jika kamu menghalangiku lagi dan lagi, aku akan menyiksamu perlahan sampai mati seperti ini. Raja Kares mengayunkan tinjunya lagi dan meninju Lin Chen kali ini, beratnya 1,5 juta kilogram. Mau mati sendiri? Tidak semudah itu. Lin Chen mendengus dingin, perisai masih berdiri di depannya. Titik. 1.600.000 kati. 170.000 kati. Titik. Bang bang bang. Raja Kares mengangkat tinjunya lagi dan memukul Lin Chen. Setiap kali dia menyerang, kekuatan tinjunya 100.000 kilogram lebih banyak dari yang terakhir. Di bawah serangan terus-menerus seperti itu, Lin Chen tidak tahan lagi, dan tubuhnya hancur. Tertiup ke udara. Wow wow wow, 3 suap darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya sepucat kertas putih. Melihat Lin Chen yang pucat dan akhirnya jatuh dari udara, Raja Kares tampak terkejut, kekuatan pukulanku barusan mencapai 1,7 juta kilogram, yang merupakan puncak tahap akhir alam Dao sejati. Anak kecil ini masih bisa memblokirnya. Setelah memblokir serangan Raja Kares, Lin Chen berada di akhir kekuatannya. Dia terluka parah saat ini. Jika dia tidak memiliki cara untuk melepaskan kekuatannya, Raja Kares akan melakukannya. Meningkatkan kekuatan tinjunya menjadi 1,5 juta ketika beratnya 5 pon, Lin Chen sudah mati. Lin Chen tampak sedikit cemas. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia mungkin benar-benar disiksa sampai mati oleh Raja Kares. Kekuatan jiwa menyusut, membentuk garis lurus menuju dasar retakan. Titik. Di dasar retakan, terdapat petak-petak binatang kares, mengelilingi platform batu dengan rapat. Ho-ho. Binatang kares itu meraung marah. Tidak jauh dari platform batu, ada Zhuge Hong, Xiao Baoxiong, Jiang Yue dan lainnya. 7 orang dan 1 binatang berjuang keras untuk membunuh binatang kares tersebut dan bergegas menuju platform batu dengan sangat cepat. Binatang kares ini tidak lebih baik dari Raja Kares. Binatang kares yang kuat paling tidak sebanding dengan pejuang awal alam Dao sejati. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Zhuge Hong dan yang lainnya. Cepatlah, Lin Chen ada di atas sana untuk menghentikan Raja Kares, kita tidak punya banyak waktu. Jiang Yue mengangkat alisnya dan membunuh beberapa binatang kares dengan cambuk. Meskipun Lin Chen bisa melawan Raja Kares, dia pasti tidak akan bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Ini adalah peluang yang akhirnya diciptakan Lin Chen, dan mereka harus memanfaatkannya dengan tegas. Zhuge Hong dan yang lainnya memahami kebenaran ini, dan segera mempercepat satu persatu, bergegas menuju platform batu dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, Zhuge Hong dan yang lainnya akhirnya tiba di sekitar platform batu. Ho-ho. Binatang kares di sekitarnya segera menjadi gila, mencoba menghentikan Zhuge Hong dan yang lainnya. Namun sebelum monster kares ini melancarkan serangannya, Zhuge Hong dan yang lainnya melompat dan mendarat di platform batu, lalu semburan cahaya putih melintas, dan kelompok yang terdiri dari 7 orang dan 1 monster segera menghilang.